Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, bagaimana kabar harian hari ini? Nah, semoga kabarnya sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini ya. Nah, jadi anak-anak, pada hari ini kita telah memasuki pembelajaran pada tema 2, subtema 2, pembelajaran pertama. Nah, apakah anak-anak sudah siap? Nah, anak-anak, jadi sebelum kalian melakukan aktivitas belajar, jangan lupa dilaksanakan ibadah kalian, ibadah sunnah maupun ibadah wajib kalian ya, seperti sholat duha, membaca Quran, sholat wajib, dan lain sebagainya. Dan jika kalian telah melaksanakan ibadah tersebut, jangan lupa diisikan di kertas jurnal kegiatan kalian ya anak-anak ya. Oke anak-anak, sebelum kita belajar, kita awali dulu dengan berdoa bersama ya. Yuk, 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan mudahkanlah pemahamanku. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan kita awali membaca doa, maka ilmu yang akan kita peroleh hari ini bermanfaat dan berkah untuk kita. Amin. Nah, apakah anak-anak sudah siap? Yuk kita pelajari materi kita hari ini. Nah, untuk muatan yang pertama kita akan belajar muatan bahasa Indonesia, yaitu tentang menjelaskan isi dongeng. Nah, beberapa pertemuan sebelumnya kita juga telah mempelajari dongeng ya anak-anak ya. Maka anak-anak, untuk mendapatkan suatu informasi dalam dongeng, kita perlu memahami dongeng dengan menjawab pertanyaan berdasarkan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, namun anak-anak, apakah anak-anak tahu apa tujuan dari pembelajaran kita pada muatan bahasa Indonesia ini? Jadi, tujuan pembelajaran dari isi dongeng atau materi isi dongeng adalah agar anak-anak dapat menguraikan atau menjelaskan pesan dalam dongeng yang disajikan secara lisan, tulis, dan visual dengan tujuan untuk kesenangan. Selain itu, anak-anak juga dapat memperagakan pesan dalam dongeng sebagai bentuk ungkapan diri menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Nah, anak-anak, agar kalian bisa menambah kosakata kalian, caranya adalah kalian dengan banyak-banyak membaca. Nah, kalian bisa membaca dongeng, buku cerita, cerpen, dan lain sebagainya, agar kalian bisa mengetahui arti setiap kata dan perbendaharaan kata kalian bisa bertambah. Ya, jadi pesan ibu adalah kalian harus rajin-rajin membaca. Oke, jadi anak-anak, ibu ulangin lagi ya, agar kita dapat mengetahui isi dongeng yang kita baca, maka kita perlu memahami isi dongeng dengan menjawab pertanyaan dengan kata tanya. Nah, apa saja kata tanya itu? Ada apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, untuk macam-macam kata tanya ini kalian bisa catatkan di buku catatan kalian ya anak-anak ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, kita bisa mengetahui isi dongeng yang kita baca itu dapat dengan cara bentuk atau kita mengetahui dari peta pikiran. Nah, apakah anak-anak tahu peta pikiran itu? Jadi, peta pikiran itu adalah suatu bagan atau bisa dibahasakan adalah suatu kotak-kotak yang berisi informasi yang dapat kita cari. Nah, dengan peta pikiran ini membuat orang semakin mudah memahami isi dongeng yang dibaca. Nah, coba yuk anak-anak, kalian buka buku tematik 3B halaman 25 sampai 26. Di situ ada cerita dongeng Nenek Tupai. Nah, pada cerita itu kalian silahkan baca dulu ya.
Nah, nanti jika kalian telah selesai membaca, kalian ada latihan dari ibu. Nah, untuk bacaan ini kalian harus baca dengan seksama atau teliti. Jika kalian masih belum paham dari cerita tersebut, kalian boleh ulang lagi ceritanya, kalian baca ulang agar kalian bisa benar-benar memahami isi dari dongeng tersebut. Nah, ini dia. Ini adalah latihan pada muatan bahasa Indonesia. Nah, inilah yang disebut peta pikiran. Jadi, yang di tengah ini adalah cerita atau judul ceritanya. Jadi, topik utamanya adalah nenek tupai. Jadi, yang kalian baca itu adalah nenek tupai. Lalu, yang ada di kotak-kotak samping kanan, kiri, atas, bawah ini adalah cabang-cabang dari pertanyaan yang akan menunjukkan informasi dari dongeng yang kalian baca. Nah, untuk pertanyaan pertama ada siapa tokoh utama dalam dongeng tersebut? Nah, kalian bisa tuliskan ya di buku tugas kalian. Nah, nanti jangan lupa ya anak-anak, jika kalian masih belum paham, kalian boleh ulang lagi ceritanya. Nah, itu tadi adalah materi dan latihan dari muatan bahasa Indonesia dengan materi isi dongeng. Selanjutnya kita lanjutkan ke materi kedua ya anak-anak ya. Nah, pada muatan yang kedua ini kita akan belajar muatan matematika pada sifat pertukaran atau sifat komutatif pada perkalian. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita telah belajar sifat pertukaran pada penjumlahan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar sifat komutatif pada perkalian. Oke, sama seperti penjumlahan, pada perkalian ini juga memiliki rumus. Coba anak-anak perhatikan huruf yang ada di dalam kotak ini. Nah, rumusnya adalah jika A dikalikan B, maka hasilnya sama, seperti B dikali A. Paham ya anak-anak ya? Nah, untuk A dan B ini merupakan bilangan cacah. Bilangan cacah itu bisa 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Oke, paham ya anak-anak ya? Nah, untuk rumus sifat pertukaran komutatif pada perkalian ini kalian juga bisa catat di buku catatan kalian agar kalian bisa ingat pada rumus sifat komutatif perkalian. Nah, di sini Ibu ada contoh, coba kalian perhatikan ya. Pada contoh gambar A, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kotak atau 5 kelompok. Yang di dalamnya masing-masing kotak ada 2 anak ayam. Nah, maka untuk bilangan atau kalimat perkaliannya atau kalimat matematikanya kita menuliskannya adalah 5 dikali 2. Mengapa bisa 5 dikali 2? Bukan 2 dikali 5, Bu. Oke, jadi kita menuliskannya 5 terlebih dahulu karena ada 5 kotak atau 5 kelompok. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Kita tuliskan 5 kelompoknya atau 5 kotaknya. 5 dikali 2. 2 ini adalah hasil dari masing-masing kotak isinya ada 2 anak ayam. Nah, 5 dikali 2 berapa anak-anak? 10. Oke, sekarang yang B. Yang B ini ada 2 kotak atau ada 2 kelompok. Ya. Masing-masing kotak atau masing-masing kelompok ada 5 anak ayam. Maka penulisan bilangan atau penulisan matematikanya adalah 2 dikali 5. Mengapa bisa 2 dikali 5? Bukan 5 dikali 2, Bu. Oke, kita tuliskan 2 karena ada 2 kelompok atau ada 2 kotak. Maka kita menuliskannya 2. 5 ini adalah masing-masing kotaknya berisi 5 anak ayam. Maka kita menuliskannya adalah 2 dikali 5. Berapa anak-anak 2 dikali 5?
Ya, hasilnya adalah 10. Berarti jawabannya sama ya seperti di atas ya. Nah, sekarang kita tuliskan sifat komutatifnya atau kesimpulan dengan sifat komutatif. Jadi anak-anak, 5 dikali 2 hasilnya sama seperti 2 dikali 5. Yaitu berapa tadi anak-anak hasilnya? Ya, 10. Oke, paham ya anak-anak ya untuk sifat pertukaran pada perkalian dengan gambar. Nah, kalau kalian sudah paham, coba anak-anak silahkan kalian buka buku tematik 3B kalian pada halaman 26 sampai dengan 27. Nah, di situ ada soal dari nomor 1 sampai nomor 5. Ada materi atau latihan sifat pertukaran komutatif perkalian dengan gambar. Kalian hitung dulu, ada berapa kelompok, lalu ada berapa isi setiap kelompoknya. Nanti kalian tuliskan penulisan lambang bilangannya, seperti pada contoh yang telah Ibu berikan tadi. Nah, seperti ini ya. Oke, anak-anak sudah paham anak-anak? Oke, kalau sudah paham, kalian boleh langsung dikerjakan ya. Nah, untuk mengerjakannya anak-anak, kalian pada buku tugasnya tidak perlu digambar. Jadi, kalian langsung saja pada jawabannya. Misalkan nomor 1, penulisan lambang bilangan adalah apa dikali apa sama dengan apa. Oke ya. Lalu, sehingga atau kesimpulannya adalah berapa dikali berapa sama dengan berapa dikali berapa. Jadi gambarnya tidak perlu digambar, langsung saja pada jawaban kalian ya anak-anak ya. Oke, mungkin itu dulu anak-anak materi kita pada hari ini, muatan bahasa Indonesia dan matematika. Oke, dari Ibu sekian ya. Terima kasih anak-anak sudah menyimak materi. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kalian ya. Oke, Ibu akhirin dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.